start recording. Penyimpangan dihibrid dua sifat. Dalam konteks ini kita melihat halaman 78 ini ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah biji, bentuk biji. Sifat kedua warna biji. Bentuk biji yang diamati adalah satu, bulat dan keriput. Di sini yang paling dominan adalah yang bulat. Kita gunakan huruf B. Ada B besar, B kecil sebagai alelnya. Sifat kedua warna biji, dominannya adalah kuning. Daripada hijau, hijau itu resesif, gunakan huruf K. Untuk penggunaan huruf ini bebas ya. Asal tidak menggunakan huruf misalkan P. P itu nanti ada istilah paren. Nanti biar tidak sama dengan singkatan yang lain. Jangan gunakan F. Jangan gunakan I, karena kita kalau ngetik I itu kadang dikira L. Ada I besar, I kecil, kadang tidak bisa bedakan. Tuh, hindari kesalahan. Oke, ini dua sifat. Bagaimana caranya Pak Adi? Mari kita lihat. Tentukan pertama kali ya, langkah pertama yaitu menentukan alel dan lokus. Kita tentukan hurufnya. Jika bentuk biji itu B, warna biji K, maka alelnya yaitu B sama K. Untuk yang dominan huruf besar semua, resesif itu huruf kecil semua. Lokus yang mungkin terjadi, kalau tadi itu satu sifat, sekarang dua sifat. Bagaimana kalau dua sifat? Oke, ya sebutkan dua huruf ini, dua sifat. Nanti kalau kalian SMA baru mempelajari tiga sifat, lebih ribet lagi ya. Wah gitu. Langkah kedua, menentukan lokus dominan dan resesif. Baik, kalau kita dominan itu yang mengandung huruf besar. Ini dominan. B besar, B besar, B besar, B kecil. Demikian juga yang huruf K. Kok bisa bulat Pak? Ya, karena sudah ditentukan dalam pengamatan bahwa yang dominan. Lihat yang ini, dominan bulat. Yang paling atas nih, kuning dominan. Ini dalam pengamatan bulat sebutkan lebih dominan dan kuning lebih dominan. Sehingga yang hurufnya kecil semua itu yang resesif itu keriput dan hijau. Baik, setelah ditentukan lokus dominan resesif ini, kalian harus membuat catatan ini dulu. Lalu kita akan menuliskan induknya, parentalnya. Ini cari yang paling dominan disilangkan dengan yang paling resesif ya. Paling dominan dengan yang resesif. Paling dominan semua gunakan huruf besar. Oke, B besar dan K besar semua ya. Kemudian keriput hijau itu kecil semua. Untuk menentukan gamet, ini Pak Adi ajarkan. Gamet itu caranya yaitu saya terangkan gini, misalkan ada BBKK, nah, saya berikan warna yang berbeda. Nah, lihat bagaimana cara menentukan gamet dari genotip. Nah, ini cara menentukannya yaitu begini anak-anak. Ini perhatikan baik-baik karena ini sederhana, tetapi kalau nggak memperhatikan nggak bisa. Kalau sudah melihat satu kali pasti bisa. Menentukan gamet ya judulnya. Menentukan gamet. Nah, menentukan gamet. Caranya begini anak-anak. Mudah sekali kok. Pertama, kalian dari titik pertama, huruf pertama yang merah sama merah, lalu B sama ini gitu. Yang kedua B sama K yang ini, terus B sama K yang ini, sehingga gamet yang mungkin terjadi yaitu huruf B sama K yang warna merah ya, lalu B yang dengan yang warna biru ya,
lalu yang B yang warna biru dengan K yang warna merah, lalu B yang warna biru dengan K yang warna biru semua. Oke, sehingga gamet ini, gametnya ada 4 ya, gametnya ada 4 ya. Yang pertama yang ini 1 2 3 4. Nah, ini yang pertama 1 2 3 4. Jika gametnya ini hurufnya sama, hilangkan, besar semua, ini besar semua, besar semua, besar semua, cukup tuliskan satu saja sehingga gametnya cukup ditulis BK. Gitu, bukan B dengan K tapi BK. Kita kembali. Nah, sehingga gametnya adalah BK. Kalau yang kecil, Pak, permis. ya, Saya mau tanya kalau misalnya itu B-nya merah kan, terus K-nya merah yang K pertama, tapi misalnya ya yang itu. Nah, tapi kalau misalnya yang K-nya itu ungu gimana, Pak? oh, ini hanya saya kasih warna aja biar bisa membedakan. Bukan berarti ini kita tadi lihat biji ya, bijinya itu berwarna merah sama biru, ini cuma membedakan bagaimana cara menentukan gamet. Gametnya bagaimana caranya, begini loh, kalau saya kasih huruf ini semua hitam, kalian nggak bisa membedakan. Ini membedakan cuma buat pewarnaan, membedakan aja bagaimana cara menentukan gamet. Oke, nanti kita lihat ya, kita Pak, lihat. tunggu Pak. Tapi mungkin enggak kalau misalnya yang B-nya yang kedua tuh huruf kayak merah juga. Oke, Pak Adi akan jelaskan yang kedua ini, keriput hijau. Keriput hijau ini punya gamet B kecil, K kecil ya. Oke, sekarang saya menentukan gamet dari BB, KK kecil semua. Oke, bagaimana caranya? Sekarang jangan dilihat warnanya. Cara pertama yaitu kalian, nih yang pertama tulis B K kecil semua ya. Terus yang kedua ini 2. Yang 2 B K kecil. Ya, yang ketiga yang ini 3 B K kecil. Yang keempat ini 4 B K kecil. Nah, semua ini sama, huruf kecil semua, sehingga tulis saja 1 BK. Ini ya BK. Kalau yang hurufnya berbeda gimana? Saya ajarkan nanti, ada slide berikutnya. Oke, dari sini kita akan membuat tampilannya yaitu tabel persilangan. Ada gamet pertama BK ditulis di baris ini, kemudian BK kecil di kolom ini. Kalau digabung menuliskannya B besar B kecil, K besar K kecil. Tuh. Apa itu B besar B kecil? Kita lihat B besar B kecil itu di atas ini. Dari daftar lokus dominan dan resesif. B besar B kecil itu bulat Pak Adi. Lalu K besar K kecil itu kuning Pak Adi. Nah, oke, kita tuliskan bahwa keturunan pertama itu satu jenis, satu kemungkinan bahwa B besar B kecil, K besar K kecil genotipnya, sedangkan sifat fenotipnya 100% bulat kuning. Jika kita lanjutkan persilangannya ini, persilangan antara keturunan pertama F1 dan F1, maka yang tadi B besar B kecil, K besar K kecil ya, ini kita sebut bulat kuning, disilangkan dengan yang sama.
Jadinya bagaimana? Nah ini, mari Pak Adi akan ajarkan kembali bagaimana cara menentukan gametnya. Yang pertama adalah ini, B besar B kecil, K besar K kecil. Nanti yang kanan juga sama ya. Kok bisa gametnya ada 4 Pak? Mari kita pelajari. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Menentukan gamet dari. Nah, apa tadi? Masih ingat? B besar B kecil, K besar K kecil ya. Gini toh? Betul? Iya. Ya. Bagaimana caranya? Baik, mari kita pelajari. Yang pertama itu begini. Ini dulu. Pertama. Terus yang kedua ini. Oke, yang ketiga ini. Ngik-ngik. Nah, Pak Adi seneng ini. Kalau bikin pelangi ngajar anak TK ini. Pelangi-pelangi. Alangkah indahmu. Ada yang namanya pelangi di sini? Tidak ada, Pak. 12. Ini yang pertama. Nanti kedua ini hasilnya. Ketiga yang ini. Yang keempat ini. Oke, mari kita tulis hasilnya anak-anak. Kalian sebutkan ya. Hasilnya, gametnya adalah, loh Pak Adi tulisannya kok kecil. Oke, ntar. Gametnya adalah, mari kita sebutkan. Yang pertama, apa gametnya? Sebutkan. B besar dengan K besar. K besar, Terus yang kedua, B besar dengan K kecil, kecil. Yang ketiga, B kecil, K besar. kecil kacar. Pak Adi, boleh enggak huruf kecilnya di depan Pak Adi untuk ini? Boleh enggak? Boleh anak-anak. Karena yang enggak boleh itu yang bagaimana? Ini boleh, yang enggak boleh itu tidak boleh. Itu yang bagaimana? Yang tidak boleh. Kalau B besar hurufnya sama, nggak boleh. Ini karena hurufnya beda, huruf B sama huruf K itu nggak apa-apa. Itu artinya pun nanti ada artinya. Baik, untuk gamet yang keempat sebutkan. B kecil sama B kecil, K kecil. kecil. Nah, 4 gamet ini kita tuliskan di persilangan ini. Oke, sudah ya. Yang kanan pun sama ya. Lalu kita masukkan dalam tabel persilangan. Untuk yang kiri, ini karena tempatnya nggak cukup, saya buat gini ya. Thread. Nah, yang kiri yang sini, gametnya tadi. Kemudian yang kanan, yang kolom 1, 2, 3, 4. Cendol dawet. Kalau kita tuliskan itu ada di halaman 78 ada tabel itu. Tampilannya begini, persis 78 untuk generasi kedua. Generasi kedua huruf besar kecilnya saya kasih background warna kuning, itu bulat kuning semua. Tentunya untuk menentukan bulat kuning fenotip ini kita harus melihat kerpean tadi ya, daftar logusnya. B besar misalkan. Oh ini bulat. K besar apa? Kuning. Nah, yang kita buat sebelumnya. Nah, gitu. Oke, ada yang bulat hijau. Ini contohnya. Bulat hijau ini. B besar apa tadi? Bulat. K kecil hijau. Nah, gitu ya. Sehingga dihasilkan ada berapa jenis nih? Kuning, terus backgroundnya kuning, backgroundnya hijau, backgroundnya buah merah muda, 4 jenis ya. Kalau kita buat perbandingannya itu nanti begini ya, ini kok kuali ya, perbandingannya gimana? Loh hilang ya. Perbandingannya seperti di buku cetak bahwa bulat kuning ada berapa? Bulat kuning ada, hitungan bulat kuningnya ada berapa? Yang warna kuning ada berapa? 9.
Oke, perbandingannya 9. Kalau lihat di buku halaman 78, itu ada tabel paling bawah ada 9 bulat kuningnya. Sedangkan bulat hijau ada berapa? 1, 3. 2, 3. Oke. 3. 1, 2, 3. Bulat hijau. Sekarang keriput kuning. Yang keriput kuning 3. 3. 1, 2, 3. Yang keriput hijau 1. Oke, sudah. Ini perbandingannya untuk persilangan di hibrid selalu seperti ini perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, disebutlah sebagai hukum kedua Mendel. Hukum kedua Mendel disebut apa? Coba dilihat. Hukum apa namanya? Hukum paling bawah. Siapa yang Hukum perpaduan bebas. Perpaduan bebas. Itu tentang persilangan dua sifat atau persilangan Di hibrid. hibrid. Ya. Demikian anak-anak penjelasan Pak Adi. Oke, sekarang kita menginjak ke halaman 80, nanti kalian pelajari 80.